Codependency dapat didefinisikan sebagai hubungan apapun dalam keluarga, pekerjaan, persahabatan, atau hubungan romantis, di mana dua orang menjadi begitu saling berinvestasi sehingga mereka tidak dapat berfungsi secara independen lagi. Suasana hati, kebahagiaan, dan identitas seseorang ditentukan oleh orang lain. Dalam hubungan codependent, biasanya ada satu orang yang lebih pasif dan tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, dan satu individu yang lebih dominan yang mendapat imbalan dan kepuasan dari mengendalikan orang lain dan membuat keputusan tentang bagaimana mereka akan hidup. Apa penyebabnya? Codependency biasanya berakar pada masa kanak-kanak, ketika anak-anak tumbuh di dalam rumah di mana emosi mereka diabaikan atau dihukum, sehingga anak mudah merasa rendah diri atau malu, serta percaya bahwa kebutuhan mereka tidak layak untuk diperhatikan. Biasanya satu atau lebih orang tua tidak mengisi peran mereka sebagai pengasuh, entah karena kecanduan, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah kesehatan mental lainnya. Anak kemudian melakukan tugas yang melebihi kemampuan perkembangannya. Misalnya, jika orang tua secara teratur terlalu mabuk untuk menyiapkan makan malam, seorang anak kecil dapat belajar memasak sehingga keluarga tidak kelaparan. Merekalah yang menggantikan popok adiknya atau membantu adik yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Terkadang anak pun akhirnya merawat orang tua mereka sendiri. Orang tua yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akhirnya lebih mempercayai anaknya ketimbang pasangannya sendiri. Sementara itu, orang tua dengan gejala narsisisme mungkin menuntut anak untuk memberi mereka pujian dan penghiburan. Seorang anak atau remaja yang mengalami pelecehan fisik, emosional, dan seksual akan belajar untuk menekan perasaan mereka sebagai mekanisme pertahanan melawan rasa sakit akibat pelecehan. Sebagai orang dewasa, perilaku yang dipelajari ini hanya menghasilkan kepedulian terhadap perasaan orang lain dan tidak mengakui kebutuhan mereka sendiri. Terkadang seseorang yang dilecehkan akan mencari hubungan yang kasar nantinya karena mereka hanya akrab dengan jenis hubungan ini. Kasus lain bisa saja terjadi dari keluarga dengan orang tua yang mencoba melindungi anak dari semua kesulitan hidup. Mereka mencoba mengendalikan anak agar tumbuh untuk memenuhi definisi kesuksesan orang tua. Ketika anak-anak diizinkan untuk menjelajahi dunia dan membuat rencana mereka sendiri, mereka tidak mampu mengembangkan kemandiriannya karena mereka terbiasa mengabaikan keinginan sendiri dan menempatkan persetujuan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Codependency juga dapat muncul ketika seseorang menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki kecanduan, entah itu kecanduan narkoba, judi, atau belanja. Orang dengan masalah codependency mengambil peran pengasuh untuk pasangan mereka dalam urusan keuangan atau pekerjaan rumah tangga, termasuk melindungi pasangan untuk berhadapan dengan dunia luar. Apa ciri-ciri orang yang berada dalam hubungan codependent? Orang yang codependent memiliki ketergantungan yang tidak sehat, tidak stabil, dan tidak seimbang dalam suatu hubungan. Dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hubungan demi menghindari perasaan ditinggalkan. Dia berulang kali memberi kesempatan, mengabaikan masalah, menerima alasan, bahkan mengorbankan kesehatan finansial dan emosionalnya atau kebutuhan pribadinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan orang lain, walaupun dia menyadari bahwa hubungannya sudah tidak sehat. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang berlebihan untuk kebahagiaan atau tindakan orang lain, dan akan terus menjadi orang yang mencoba untuk memperbaiki masalah atau terus-menerus datang untuk menyelamatkan hubungan. Biasanya orang yang codependent tidak bisa membedakan antara rasa cinta dan kasihan. Dia cenderung mencintai orang yang bisa dia kasihani dan selamatkan. Dan pada gilirannya, dia terluka ketika orang tidak mengenali upayanya. Upayanya untuk membuat hidup orang lain lebih baik dapat berubah menjadi perilaku mengendalikan atau posesif. Dia pencemburu berat dan seringkali melarang pasangan untuk berinisiatif. Dia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi atau membuat keputusan dalam suatu hubungan. Dia terobsesi dengan persetujuan dan pengakuan orang lain untuk hampir semua urusan, termasuk hal-hal yang remeh. Dia pun akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi atau merasa bersalah ketika mengekspresikan perasaannya. Ia mungkin menyembunyikan pemikiran dan perasaannya yang sebenarnya untuk menghindari reaksi negatif orang lain.
Ia sulit untuk berkata tidak, sulit menyesuaikan diri, dan merasakan kebutuhan kuat untuk disukai semua orang. Ia kurang percaya diri, memiliki harga diri yang buruk, mudah berbohong, bahkan manipulatif, dengan mentalitas korban. Perlahan tapi pasti, ia akan merasa cemas, tidak berharga, tidak pantas merasakan kebahagiaan. Ia pun mudah marah, dendam, malu, rendah diri, takut dihakimi, ditolak, atau ditinggalkan. Ia merasa depresi, putus asa, tidak berdaya, dan pada akhirnya merasa hampa, mati rasa, bahkan bisa saja mencoba untuk mati saja. Pola-pola codependency yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan masalah yang lebih serius, seperti alkoholisme, kecanduan obat-obatan, gangguan makan, kecanduan seks, penyakit psikosomatik, dan perilaku merusak diri sendiri. Orang-orang dengan codependency juga lebih mungkin untuk tetap berada dalam pekerjaan atau hubungan yang penuh tekanan. Kecil kemungkinannya untuk mencari bantuan medis bahkan ketika mereka membutuhkannya. Mereka juga lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan promosi dan cenderung menghasilkan uang lebih sedikit daripada mereka yang tidak memiliki pola ketergantungan. Bagi sebagian orang, ketidakamanan sosial yang disebabkan oleh codependency dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial menyeluruh atau gejala gangguan kepribadian lainnya. Apakah hubungan codependent benar-benar buruk? Pada prinsipnya, tidak semua hubungan codependency benar-benar buruk. Setiap hubungan yang sehat akan memiliki beberapa ketergantungan dan kebiasaan give and take. Adalah masuk akal dan boleh-boleh saja jika seseorang mencari kekasihnya atau orang lain yang dianggapnya penting untuk mendapatkan saran atau panduan tentang keputusan besar. Akan tetapi, jika Anda mencari, mempertahankan, atau bahkan memberi makan hubungan yang tidak sehat, Anda bisa menjadi orang yang sangat dirugikan. Bagaimana lepas dari hubungan codependency? Pertama, bicaralah dengan ahli kesehatan mental Anda. Terapis Anda akan menolong Anda untuk menyadari mengapa Anda sangat bergantung pada orang lain, lalu membingkai ulang pemikiran Anda serta menantang pola pikir yang negatif. Terapis Anda juga akan membantu Anda dalam membangun kembali perasaan Anda, sehingga Anda dapat mengambil langkah untuk mengatasi pola perilaku codependent, menjelajahi hal-hal yang sebenarnya Anda inginkan di dalam kehidupan, dan mengerjakannya dengan harga diri yang sehat. Ini bukan proses cepat. Mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk mengembangkan gagasan konkret tentang apa yang benar-benar Anda butuhkan dan inginkan. Tapi kerjakan saja, karena Anda berhak menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kedua, binalah hubungan kembali dengan teman dan keluarga yang memberi Anda dampak positif dan yang memperlakukan Anda dengan baik, yang menghargai dan mendukung Anda. Berada dalam hubungan codependent dapat menyebabkan isolasi, yang memicu hilangnya harga diri positif. Panggil atau kirim email kembali kepada orang-orang yang telah Anda jauhi selama ini, dan mulailah membangun kembali hubungan-hubungan ini. Batasi waktu Anda dengan orang-orang yang menghabiskan energi Anda dan mengatakan atau melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Ketiga, hentikan kebiasaan self-talk negatif. Jika Anda cenderung mengkritik diri sendiri, tantang dan buat ulang pola pikir negatif ini sebagai gantinya. Alih-alih mengatakan, saya tidak baik misalnya, katakan pada diri sendiri, saya berusaha yang terbaik. Dan ingat, harga diri Anda tidak tergantung pada apa yang orang lain katakan tentang Anda. Keempat, kerjakan me time kesukaan Anda. Kembalilah untuk melakukan hal-hal yang dulu Anda nikmati sebelum Anda menjadi begitu dekat dengan orang lain. Jika Anda pernah menikmati musik dan berhenti belajar atau berlatih, lakukanlah kembali kegemaran Anda tersebut. Mencoba kegiatan baru yang Anda sukai atau yang menarik perhatian Anda pun dapat membantu. Bisa jadi Anda menemukan bakat atau keterampilan yang selama ini tidak pernah Anda ketahui. Jagalah kesehatan Anda juga. Merawat tubuh juga dapat membantu Anda meningkatkan emosi. Pastikan Anda makan secara teratur dan cukup tidur setiap malam. Ini adalah kebutuhan penting yang harus Anda penuhi. Kelima, identifikasi kebutuhan dan keinginan Anda sendiri. Pola codependent seringkali dimulai sejak masa kecil dalam relasi Anda dengan orang tua. Mungkin sudah lama Anda berhenti untuk memikirkan kebutuhan dan keinginan Anda, atau mungkin Anda tidak pernah atau tidak berani lakukan itu dalam hidup Anda selama ini. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang Anda inginkan dari kehidupan, terlepas dari keinginan orang lain.
Apakah Anda menginginkan hubungan, sebuah keluarga, jenis pekerjaan tertentu, tinggal di tempat lain? Cobalah membuat jurnal tentang apapun yang Anda ajukan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Keenam, latihlah sikap dan respons baru terhadap orang lain. Tetapkan batasan yang jelas dan tegas, sehingga Anda tidak harus bereaksi terhadap semua pikiran dan perasaan orang. Anda boleh tidak setuju tentang pendapat orang lain, tetapi tidak bersikap defensif. Anda perlu menyadari bahwa reaksi Anda adalah tanggung jawab Anda. Karena itu, Anda perlu mengendalikan tindakan Anda. Selanjutnya, Anda tidak harus bertanggung jawab untuk perilaku pasangan Anda atau siapapun yang ada di sekitar Anda. Dengarkan dengan empati, tetapi tidak perlu serta-merta menawarkan bantuan dan mencoba memperbaikinya. Berlatihlah untuk menolak dengan sopan. 7. Pelajari kembali makna dan ciri cinta yang sehat. Cinta yang sehat melibatkan siklus kenyamanan dan kepuasan, sementara cinta yang tidak sehat melibatkan siklus rasa sakit dan keputusasaan. Di dalam cinta yang sehat, pasangan akan saling mempercayai satu sama lain, dan masing-masing merasa aman dengan harga diri mereka sendiri, dapat berkompromi, peduli dengan perasaan pasangannya, dan merasa aman untuk mengkomunikasikan emosi dan kebutuhan Anda sendiri, termasuk menyuarakan pendapat yang berbeda dari pasangan Anda, atau mengatakan tidak pada sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan Anda sendiri. Anda bisa menetapkan tujuan hubungan yang memuaskan kalian berdua. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.